Saya juga mau tidurnya teh jangan digabungin. Harus dipisah. Saya tidak mau satu kamar dengan laki-laki yang ini. Ya nggak bisa gitu dong. Hak kamu sebagai istri semuanya akan saya penuhi. Hak sebagai istri naon maksudnya? Akhirnya gue bebas juga. Tapi kok bisa ya secepat ini? Gue harus telepon Alia. Gue harus minta maaf sama dia. Seenggaknya sekarang Cakrate udah bebas. Ya Allah, nah jadi makin ribet kayak gini. Saya udah menuhin janji saya. Saya udah bantu adik kamu. Saya udah bebasin teman kamu dari penjara. Karena kamu udah siap ke Jakarta. Ini kuncinya, Bu. Kita teh pamit ya. Sebenarnya kalian mau kemana? Kok tiba-tiba pindah? Kita mau ke Jakarta, Bu. Teh, kenapa sih kita ke Jakarta? Pak Devlan ngajak Teteh kerja di Jakarta, Nis. Jadi kita harus tinggal di sana. Kalau gitu kita pamit ya. Kalian hati-hati ya. Alia, ayo dong. Udah harus jalan. Iya, Bu. Nuhun ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nuhun, Kak. Ya, Mas.
Reno, kamu bawa barang-bawa mereka ke dalam ya. Baik, Pak. Kalian berdua langsung ikut sama saya. Masuk aja. Teh, ini rumah siapa? Ini rumah saya. Untuk sementara waktu, kamu dan kakak kamu akan tinggal di sini. Di atas ada 2 kamar. Kamu tinggal pilih kamu mau yang mana. Yang bener, A. Iya. Kamu kan pasti capek, perjalanannya panjang. Kamu langsung istirahat aja. Ya, A. Makasih. Teh, A. Devan baik banget ya. Udah bayarin untuk Bapak, ngasih Teteh kerjaan. Dan sekarang, kita dibolehin tinggal di rumah sebagus ini. Iya, Nis. Jadi selama Teteh kerja memang kita dikasih tempat tinggal sementara. Yaudah, Teh. Aku milih kamar dulu ya. Misi. Notarisnya udah datang. Sudah, Pak. Sudah menunggu di tempat kerja Bapak. Bagus. Kalau gitu kita bisa langsung buat surat perjanjian peranikan dengan Alia. Dengan Alia, Pak. Maaf, Pak. Apakah Pak Baldi dan Bu Yasti sudah tahu mengenai ini, Pak? Bapak yakin mereka akan menerima Alia? Udah, kamu ikutin aja perintah saya. Ya, prioritas pertama cariin guru private untuk kalian. Saya ingin dia menjadi wanita high class. Dan notaris suruh datang sini. Baik, Pak. Saya permisi, Pak. Punten ini, Mak. Tadi maksud A apa ya? A nyariin guru private buat saya supaya saya menjadi wanita high class teh apa? Beberapa hari lagi akan ada acara anniversary pernikahan kedua orang tua saya. Nah, di acara itu saya akan ngenalin kamu ke orang tua saya dan seluruh keluarga saya. Untuk itu saya perlu kamu belajar perilaku dan tata krama menjadi wanita high class. Biar kamu nggak bikin saya malu. Jadi menurut AA saya teh bakal malu-maluin AA. Iya. Ya udah, terus kenapa saya yang harus diajakin kawin kontrak? Cari we perempuan lain yang menurut AA teh high class, kalau saya mah emang begini. Karena saya nggak punya banyak waktu untuk cari perempuan lain. Apalagi perempuan yang bisa diajak kerjasama dan jaga kerahasiaan. Ya tapi AA namanya ngerendahin saya. Kan saya udah bilang saya nggak punya waktu untuk cari perempuan lain. Apalagi dengerin protes-protes nggak penting seperti ini. Waktu saya bantu kamu, saya nggak protes sama sekali kan? Nah, kalau kamu tahu etika, kamu nggak bakal ingkar janji dan patuh kesepakatan. Yang pertama dan yang paling penting adalah bahwa dalam pernikahan ini nggak boleh ada yang jatuh cinta. Oleh karena itu, berarti kedua belah pihak harus bisa berpura-pura menjadi sepasang suami istri yang sewajarnya di depan semua orang. Terutama di depan orang tua saya dan keluarga saya. Aku yakin pilihanku tepat. Sampai saat ini di hatiku hanya ada Shena. Aku masih nggak bisa ngelupain dia. Alia hanya perempuan lugu dari kampung yang baru aku kenal. Gak mungkin lah aku bisa jatuh cinta sama dia. Saha nyurek jatuh cinta. Udah gak bakal mungkin. Masa saya jatuh cinta sama cowok nyebelin kayak kamu? Gak mungkin. Kenapa? Keberatan? Saya teh gak keberatan sama sekali. Pak, hari ini teh saya juga boleh gak sih ngasih poin kesepakatan dari pihak saya juga?
Tentu bisa Bu Alia. Silahkan disampaikan apa yang Anda inginkan. Jadi gini Pak, saya teh pengen di dalam pernikahan ini tidak boleh ada sama sekali kontak fisik di antara kita berdua. Terutama dari pihak laki-laki ini ke saya. Dilarang ya Pak. Sama satu lagi, saya juga mau tidurnya teh jangan digabungin. Harus dipisah. Saya tidak mau satu kamar dengan laki-laki yang ini. Ya nggak bisa gitu dong. Ada masalah? Keberatan? Atau AAT mau cari kesempatan? Bukan mau cari kesempatan. Saya nggak ada masalah kalau kita bisa kamar. Tapi kalau kita lagi bareng sama keluarga, ya nggak mungkin dong kita pisah kamar. Nanti mereka bisa curiga. Ngerti nggak? Yaudah terserah soal itu mah. Pokoknya mah tadi soal kontak fisik Pak. Kontak fisik itu dilarang keras ya. Tidak boleh sama sekali. Ya juga Walaupun nggak cuman mungkin begitu, nggak boleh. dong. Nggak mungkin. Kan kita ceritanya baru aja nikah. Ya kita kan harus mesra dong. Tah, kudu mesra. Eta, mau cari kesempatan berarti kan Pak? Bukan mau cari kesempatan. Dari tadi kan saya udah bilang, saya cuma nggak mau ada satupun orang dari keluarga saya yang curiga sama kita. Kamu ngerti nggak sih, kalau pernikahan kontrak ini sampai terbongkar, semua ini sia-sia, kamu paham nggak sih? Ya saya teh ngerti, tapi maksud saya teh gini, kalau emang AAT takut ini kebongkar orang-orang curiga, sok gerak cari alasannya. Apa yang bisa bikin orang-orang teh nggak curiga? Alasan? Kan kita ceritanya harus kelihatan sebagai sepasang suami istri yang wajar. Alasan apa lagi? Nikah kontrak oge tidak wajar, AA. Ya ini kan Sok sebuah dicari kontrak alasan. supaya jelas. Oke, mohon tenang, mohon tenang. Permasalahan ini bisa kita bicarakan dengan Teh bisa cara Pak, teh baik-baik. bisa. Saya teh perempuan, di sini saya yang paling dirugikan. Jadi intinya, saya juga kudu punya hak di sini. Tadi Cen lagi bisa, saya ngutarain apa mau saya, ya catet. Saya kan udah bilang sama kamu, hak kamu sebagai istri semuanya akan saya penuhi. Hak sebagai istri naon maksudnya? Jadi ya, kamu dengerin dulu bisa nggak sih? Jangan protes terus. Kamu tenang aja, ya. Saya akan pegang janji saya sebelumnya. Saya tidak akan pernah menuntut kamu untuk memenuhi kewajiban kamu sebagai istri dan sebaliknya. Dicatat tuh. Tapi, sebagai pria yang bertanggung jawab, saya akan menafkahi kamu sebagaimana mestinya. Itu maksud saya, hak kamu yang akan saya penuhi. Bu Alia, saya mengenal Pak Devan ini cukup lama. Dan beliau adalah orang yang bisa dipercaya dan janjinya bisa dipegang. Nah, kamu dengar sendiri kan? Sekarang saya balik nanya ke kamu. Kamu orang yang janjinya bisa dipegang untuk bantu saya nggak? Ya udah tuh. Ya. Terus kawin kontrak ini teh kan pasti ada batas waktunya ya. Sampai berapa lama? 1 tahun. Perjanjian pranikah ini akan berlaku selama pernikahan kita, yaitu 1 tahun. Setelah 1 tahun, kita sepakat untuk bercerai. Tapi, kalau kamu sampai melanggar perjanjian ini tolong dicatat ya. Kamu melanggar perjanjian ini, atau kamu memutuskan untuk mundur, atau kamu melakukan sesuatu yang membongkar isi dari pernikahan kontrak ini, perjanjian ini batal dan kamu akan kena penalti. Dendanya adalah 10 kali lipat dari semua uang yang saya udah keluarin untuk bantu kamu selama ini.
kali lipat. Ya, tapi saya nggak maksa kamu. Kapan aja kamu bisa mundur. Dengan syarat kamu bayar denda 10 kali lipat. Dan saya juga akan kembali tuntut teman kamu supaya dia balik lagi ke penjara.